Nah, nanti tinggal diatur ulang ukurannya dan segala kebutuhannya ya. Misalnya di sana ada apa nih, kayak di sini ada kok apa, ada teks di tengah ya, kita bisa sesuaikan. Kemudian ada blok di sini warna ini ya, bisa tinggal kita warnain. Misalnya apa tadi, di rincian 106 ini nggak ada ya. Kemudian ini diwarnain apa, misalnya warnain apa tadi, warnain ini ya. Oke, nah seperti itu gitu ya. Oke guys, balik lagi dengan Data Analitika Indonesia. Kali ini kita akan belajar sedikit tentang bagaimana caranya kita membuat atau menyusun kuesioner ya. Agar lebih mudah, mungkin sekarang kita nyontek gitu ya kuesioner yang mungkin sudah ada gitu, yaitu kuesioner Susenas. Saat ini saya sudah menyiapkan kuesionernya ya guys. Ini contoh saja Susenas 2024 gitu. Gimana kita bikin kuesioner ini agar lebih eh, lebih fleksibel, lebih cepat gitu ya. Dengan seperti apa sih cara bikinnya? Apakah pakai Excel gitu? Mungkin ada yang bertanya seperti itu ya. Tapi kali ini kita akan belajar dengan menggunakan tools atau platform website gitu ya, secara online, yang menurut saya itu lebih powerful, lebih mantap untuk teman-teman coba gitu ya dalam eh, rangka menyusun kuesioner. Nama toolsnya atau nama websitenya itu adalah draw.io.com ini ya. Klik aja atau search aja di Google gitu ya, draw.io. Kita langsung start now gitu ya. Nanti kalau bagi yang belum login gitu, bisa login terlebih dahulu menggunakan Google gitu ya. Ya, kebetulan saya saat ini sudah login dan mungkin di sini saya bisa ganti misalnya Susenas gitu ya. Kita rename. Nah, ini ya kebetulan ini sudah landscape ya teman-teman ya. Tapi alangkah baiknya ketika kita memulai suatu project, kita mulai dengan page setupnya terlebih dahulu. Kita pastikan ini A4 gitu ya, dan apakah mau landscape atau portrait gitu, ini bisa disesuaikan ya teman-teman ya. Nah kebetulan karena kita, kalau kita lihat ya Susenas ini ya taruhlah mungkin ini A4 ya, kemudian ini ternyata landscape gitu ya. Ini landscape dan A4. Oke, kita apply ya, kita apply. Nah seperti ini guys. Dan bagaimana cara penggunaannya, itu cukup mudah sekali ya guys. Ini tuh makanya menurut saya ini powerful. Kalau enggak, kita coba dibagi dua layar seperti ini ya guys. eh, Pertama kita butuh tools kotak ya, kali kotak ini ya. Kotak ini ya, mungkin ya ini kayak lambang WPS. Lambang ini nanti teman-teman bisa bikin sendiri ya, tapi saya mungkin barangkali langsung ke ini aja ya, ke ini panjangnya berapa, 1150 mungkin, berarti sekitar sini. Nah mungkin di sini kita klik ya. Mungkin kita bisa perkenalkan terlebih dahulu ini karena teks ya. Teksnya mungkin apa ya, pakai Times New Roman, dan mungkin kita gedein dulu ya 24 gitu taruhlah. Kemudian caps lock masih terlalu kecil ya guys. Oke. Nah kita ketik aja tuh su, ini udah caps lock ya, Susenas Susenas survei sosial ekonomi nasional gitu ya, apa nih. Dan mungkin tulisannya lebih gede ya, ini tahunnya 2024. Ini tuh mungkin digedein ukuran fontnya taruhlah
ya sekitar 22 atau 24 lah ya biar ini, kemudian bold. Nah ini udah oke ya guys untuk tulisan ini. Lalu kita coba bikin tulisan yang di bawahnya, keterangan pokok anggota rumah tangga, yaitu kita bikin lagi ya guys. Ini dulu. Oke guys, di bawahnya kita tambahin. Ini sengaja dikotakin dulu ya guys, karena sebenarnya nanti kotaknya gampang dihilangin. Nanti akan saya praktekkan gimana cara ngilanginnya cepat ya. Keterangan pokok anggota rumah tangga. Keterangan pokok anggota rumah tangga. Itu ya. Sementara masih menggunakan kotak dulu karena itu gampang nanti guys dihilangkan ya. Nah, kita copy paste aja ini, kita susun. Lalu ini tuh di sini ya guys ya. Ya, di sini rahasia. Kemudian tab di sini nanti Maret gitu ya kalau kita lihat di sini ya. Nah, ini kan udah oke nih, baru kita bikin yang subjudulnya. Subjudulnya oke, di sini kita tulisannya kita hapus terlebih dahulu dan rata tengah ya. Oke, rata tengah tulisannya apa? Blok 1 keterangan tempat. Oke, blok 1 titik, blok satunya angka Romawi ya. Keterangan tempat. Oke, mungkin ini nanti di bold dan ya teman-teman bisa ini ya. Nah, ini saya tadi udah bilang bahwa gampang ini dihilangin. Ini kan checklist unchecklist aja ini gitu ya. Sip. Nah, ini juga sama. Nah, ini seperti ini tadi sengaja dikotakin supaya jadi lebih rapih gitu ya, guys ya. Nah, ini gimana cara untuk fill? Fillnya itu di sini, guys. Ya, mungkin di sini ya ganti warnanya. Ini mungkin agak hitam tapi agak terang gitu. Nah, ini kali ya. Kita lihat, oke, gitu kan. Lalu kita bagian dalamnya ini ya. Gimana cara bikinnya? Ini bagi 1, 2, 3, 4. Oke, kita caranya adalah ya ditelatenin satu-satu guys. Tapi gampang, nanti ini bisa dikopas gitu ya. Enaknya gitu sih. Nah, taruhlah ini, kemudian ini bisa dikopas nih guys. Kopas. Nah, taruh di sini, kita agak panjangin lah, taruhlah segini ya. Kemudian bagian tengahnya ini mungkin ini bisa dikopas juga. Oke, tengah sini nanti kita bisa atur-atur sih sebetulnya guys, apa panjangan, pendekan gitu ya. Oke, udah gabungin satu sini, mungkin satu laginya adalah oke. Ini ya. Oke, sip. Nah, ini panjangan dikit. Nah, tarik. Oke. Nah, ini tinggal diisi aja guys. Ini apa tadi? Nomor atau apa? Oh, 101 itu nama variabelnya. Ini apa guys? Prof kapital semua enggak? Oh, enggak. Provinsi. Rata tengah apa rata pinggir ya? Rata kiri. Kemudian di sininya apa nih? Kosong di sini. Nah, ini kok ada kotak di dalam kotak. Oke, bisa guys. Kita bikin kecil. Nah, segini ya. Berapa biji? 2. Oke. Nah, kita kopas aja. Nah, gitu ya guys. Nah, udah jadi sebetulnya. Tinggal nanti kita lanjutin ke bawah gitu. Taruhlah pengen bikin yang kabupaten kota gitu ya. Tinggal di select all kayak gini gitu. Kalau butuh kotaknya bisa juga kita pencet juga. Gitu ya. Jadi enak ini guys. Tinggal di select, kemudian kita paste. Nah, taruh di bawahnya lagi kan. Nah, kayak gini. Tinggal diganti ini apa? Oh, ini dulu ya. 102. Kemudian yang di sini provinsi jadi kabupaten garis miring kota. Seterusnya ya. Ini kodenya berapa? Kodenya 2. Sebenarnya ini bisa dikopas juga tadi. Oke, sorry. Ctrl C, Ctrl V. Tarik bawahnya. Ini juga Ctrl C, Ctrl V bisa. Itu ya guys ya. Jadi rapi kan ya guys ya. Nah, nanti sebelah sini teman-teman yang sebelah kanan sini tinggal
bikin lagi nih kalimat ini nih yang panjang ini ya, nih, tambahin, atau kalau mau dikopas, dikopas mah kalau udah jadi ya dikopas lah, laganya kan kita emang belum gitu ya, belum membuat dan lagi ngedesain gitu. Nah seperti itu guys, mungkin ya ini sama semuanya ya, ke bagian bawah ini kita lihat ya kotak-kotak gitu ya, semuanya tinggal 103 kecamatan gitu ya. Kecamatan itu mungkin kita bisa selectnya kayak gini juga tuh, Ctrl C Ctrl V, baru kita tarik ke sini. Nah ini 10103 itu tadi ke kecamatan, kecamatan gitu ya, kecamatan tuh, terus kodenya 3, kolomnya 3, tinggal tambahin satu lagi guys, tambahin susun di sini. Nah gitu kan, kecamatan, bawahnya desa, kelurahan. Kalau males ya bisa ini ya guys ya, misalnya ini ada berapa nih, ada sampai 12 ya, kita tinggal select aja ini nih gitu ya, Ctrl C Ctrl V. Nah ini taruh sini, sorry, selectnya mungkin dua-dua aja ya, karena yang ternyata yang atasnya nggak ke bawah. Nah gini ya, Ctrl C Ctrl V. Oke, taruh sini, berarti ini 15 gitu ya, Ctrl C Ctrl V. 107 10 7 gitu ya, sampai berapa, 112 117 berarti butuh 4 lagi ya guys, 4 lagi bisa kayak gini kali ya tuh. Oke, Ctrl C Ctrl V. No, nah salah, sorry. Oke, Ctrl C Ctrl V, kemudian kita tarik ya, tarik sini. Nah ini udah 107 nih guys, tadi sampai 103, ini ganti 104, ini 105, ini 106, 7, terus ya 8, 9, 10. Loh kurang ya, oke, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke guys, ini sampai 12, mungkin satu lagi gitu ya. Nah, nanti tinggal diatur ulang ukurannya dan segala kebutuhannya ya. Misalnya di sana ada apa nih, kayak di sini ada kok apa, ada teks di tengah ya, kita bisa sesuaikan. Kemudian ada blok di sini warna ini ya, bisa tinggal kita warnain, misalnya apa tadi di rincian 106 ini nggak ada ya. Kemudian ini diwarnain apa, misalnya warnain apa tadi, warnain ini ya. Oke, nah seperti itu gitu ya, udah sangat sederhana, tinggal copy paste terus disesuaikan lagi. Ini tadi sampai di 104 itu apa, desa kelurahan, 104 desa kelurahan, dan seterusnya. Cukup mudah ya guys ya, jadi barangkali di sini nggak banyak yang challenging, betul-betul yang kotak gitu ya, terus titik-titik ya, titik-titik bisa dengan seperti biasa, kita manual gitu ya. Kemudian apalagi nih, nah ini paling cuman beda warna nih, ini agak gelap gitu ya, yang sementara yang ini hitamnya agak terang gitu. Nah kemudian ya pinter-pinter kita ngebagi anu ya guys ya, ngebagi apa, ukuran, tapi yang jelas itu tuh sangat fleksibel, digerak-gerakan, digeser, di apa gitu ya, jadi betul-betul sangat powerful. Dan teman-teman mungkin di sesi ini juga saya pengen share bahwa ini adalah salah satu luar biasa ya keunggulan penyusunan kuesioner di BPS. Kita lihat di sini ya, dari blok 1 misalnya, ini adalah ciri khas dari
rincian-rincian pertanyaan di BPS yang kemudian nantinya akan menjadi variabel variabel di dalam database. Misalnya 101 itu artinya adalah blok 1 rincian 01 gitu ya. Sampai dengan blok 1 rincian nomor 12. Ketika berganti blok 2 taruhlah gitu ya. Nah, itu blok 2 itu 201 artinya blok 2 rincian 01. Kita taruh sembarang lagi, kita coba cek. Misalnya ini ya, blok 9 keterangan bepergian dan korban kejahatan. Nah, ini akan dimulai dengan 901. 401 itu repeat gitu karena ditanyakan kepada masing-masing anggota rumah tangga, nomor urut anggota rumah tangga. Kalau di sana ada 4 orang ya berarti akan terisi 4 baris gitu di sini ya. Nah, ini akan dimulai dengan 901. Dia tidak peduli di sininya itu 812, nggak ada 813-nya, nggak ada. Tapi langsung 901 gitu ya. Ulang lagi karena memulai dari blok baru yaitu blok 9, 901 dan seterusnya. Dan itu yang kemudian memudahkan ketika kita melakukan pengolahan di Stata. Dimulai dengan rinciannya itu gitu karena itu akan menjadi nama variabel. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa saya share pada kesempatan ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa terus dukung channel Data Analitika ID dengan like, comment, share gitu ya, dan juga dukung produk-produk UMKM kami, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you.